Halo teman-teman Jajulogi, Assalamualaikum, selamat pagi dari Arab Saudi. Video kedua nih, kita akan segera kasih lihat ke teman-teman untuk mobil Land Cruiser 100-nya. Ya kembali lagi, walaupun memang pastinya video YouTube ini tayangnya belakangan nanti, tapi minimal saya di hari ini nih gak sabaran buat kasih lihat ke teman-teman. Nah tapi ngomong-ngomong, ini kita semalam perdana mulai camping. Suhu udaranya terhitung masih oke lah, dingin sih, tapi nggak yang dingin banget gitu, sekitar 15 derajat pas malam. Anginnya masih kondusif, nggak terlalu yang kencang banget, karena mungkin nanti kalau udah benar-benar di tengah gurun pasir baru tuh berasa. Kalau sekarang kan ini kan masih di dekat laut ya, masih pinggir laut gitu kan ya. Ini saya di sini, tendanya, nanti kita akan tur pastinya. Teman-teman yang lain semuanya pada di sini, driver co-driver. Memang ada juga yang tidurnya di RV ini ya, di motorhome ini nih, ada dua. Karena memang sebenarnya dari company seharian itu ada paketnya kalau misalnya kita emang mau nginepnya lebih mewah. Jadi nggak di tenda tapi di caravan ini. Cuma lumayan mahal ya. Cost-nya semuanya total sama untuk registrasi ke Dakarnya sendiri plus dengan bahan bakar segala macam selama lebih dari 2 minggu tuh 500 juta. Jadi saya lebih pilih untuk hal ini daripada 500 juta ini, lebih baik kita ala aslinya dari Dakar, yaitu camping ya. Kurang lebih seperti itu. Biasanya pembalap-pembalap pabrikan yang pakai motorhome seperti ini teman-teman. Dia bisa diisi 2 orang, siapa tahu nanti kita ada kesempatan juga untuk dikasih lihat ke dalam ya sama salah satu pembalapnya. Nah ini truknya kan kemarin kita udah sempat lihat ada 2 buah Renault Crush 6x6. Sementara mobilnya kita langsung lihatnya dari depan aja ya teman-teman ya. Ngomong ini sekarang udah jam 8 pagi, masih dingin banget udaranya. Ini dia, alhamdulillah. Biasanya ngelihat mobil-mobil ini hanya di YouTube, hanya sebagai penonton, tapi sekarang alhamdulillah bisa menaiki atau nyetir salah satu mobil yang biasa ikut Dakar dengan saya di balik setir. Alhamdulillah. Yes, ini dia teman-teman, sebuah Toyota Land Cruiser 100 atau HDJ 100 untuk kodenya. Dan seperti saya sempat cerita waktu di Instagram, kalau misalnya mobil ini aslinya adalah mobil tim pabrikan Jepang ya, tim Toyota Jepang. Dulu tuh belum ada Toyota Gazoo Racing, kalau yang di Dakar dulu namanya Toyota Arako yang ikut. Dan mobil ini yang menjuarai untuk di kelas T2-nya atau di kelas stoknya, kelas standarnya teman-teman. Dan yang uniknya, mobil ini saya punya diecast-nya selama bertahun-tahun. Jadi dari diecast tersebut saya punya mimpi juga untuk bisa ikut Dakar. Dan begitu kesampaian untuk bisa ikutan Dakar, ikutannya pakai mobil asli dari diecast saya tersebut. Ini dia teman-teman mobilnya. Wah. Jadi setelah udah selesai masa baktinya di tim Toyota, kemudian di Jepang dijual dan dibeli oleh company seharian, kemudian disegerin lagi semuanya, walaupun masih banyak yang memang bawaannya ya, konstruksi atau fabrikasinya, tapi minimal kayak disehatin lagi, terutama yang kaitannya kayak mesin gitu ya, atau perkabelan, itu yang sangat penting banget untuk disegerin teman-teman. Kita coba lihat untuk bagian interior ya. Assalamualaikum. Ini dia salah satu tantangan saya, nyetir setir kiri dan manual pula. Kenapa manualnya ini juga termasuk tantangan? Sebenarnya bukan karena manualnya, tapi karena kalau nyetir setir kiri dan manual, otomatis kan tangannya harus aktif bergerak. Dan biasanya kalau kita ngoper pakai tangan kiri, sekarang ini harus pakai tangan kanan. Itu yang jadi kendala saya waktu pas lagi latihan di Maroko ya. Jadinya saya sering kalau pas lagi nyetir gitu,
yang ngoper kan tangan kiri gitu, kayak ke arah pintu, malah saya lupa mestinya kan pakai tangan kanan gitu ke sini. Kurang lebih seperti itu salah satu challenge-nya. Tapi nggak apa-apa sih, itu adalah bagian dari pembelajaran yang boleh dibilang esensial ya atau penting. Oke, sementara buat ban dan velgnya ini sebenarnya setupnya sama dengan waktu pas latihan di Maroko. Jadi saya pakai bannya BF Goodrich yang KM3 atau yang MT-nya. Ukurannya adalah 255/85 R16. Nah, sementara untuk velgnya saya pakai Bradley V, ini ring 16, lebarnya 6,5. Jadi kurang lebih ini adalah fitment yang sesuai, lebar 6,5 ini untuk mengakomodir ban dengan ukuran 255/85. Yang mana ini termasuk ban yang profilnya kutilang ya, kurus tinggi langsing. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebuah setup yang terhitung cukup jarang kalau misalnya di Indonesia. Biasanya pakainya kayak Land Cruiser gitu kan 285 lebar. Ini kita pakai 255 dan 85 profil tingginya. Jadi benar-benar kayak kurus banget, jangkung banget. Wah, ini udah banyak truk yang mulai nggak tahu, mungkin sekedar manasin aja atau ada sesuatu yang dites. Karena memang hari ini tanggal 1 Januari dan besok tanggal 2 Januari kita masih sekedar testing aja, dan testingnya nggak wajib, jadi siapa aja mau testing silakan. Tapi kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa sih, mungkin bisa ngefinalin untuk setting joknya, untuk setting hal-hal lainnya, itu bisa kita lakukan di 2 hari ini ya, tanggal 1 dan 2 Januari. Nah, kita nantinya pastinya akan review lebih detail lagi untuk si Land Cruiser 100 Dakarnya. Tapi kita sambil lihat mobil-mobil yang lainnya juga ya teman-teman ya, yang ada di tim company seharian ini. Yang mana sebenarnya mungkin kalau teman-teman nonton untuk yang vlog pas di Maroko lagi latihan juga udah sempat lihat. Seperti misalnya yang ini Land Cruiser 78 atau yang truk carrier yang digunakan oleh pasangan driver dan co-driver dari Amerika Serikat. Ada Kim yang nyetir dan Chris yang jadi co-drivernya. Kemudian yang menjadi teammate saya dari Indonesia, rekan satu negara merah putih, ada Om Semi dan juga Ignas. Dan mobil ini kalau teman-teman lihat, warnanya mengingatkan kita ke Camel Trophy ya. Warnanya tuh benar-benar kayak Camel Trophy banget gitu. Apalagi di sini ada slogan One Life Live It. Wah, ini bikin si mobil ini makin berasa Land Rover-nya. Tapi padahal ini kan sebuah Land Cruiser 78. Ada yang tahu kenapa bisa gitu? Yes, karena memang Om Semi ini adalah penggemar berat Land Rover, salah satu kolektor Land Rover di Indonesia dan juga ketua Land Rover Club Indonesia. Tapi memang sewa mobil di Dakar ini waktu saya ajakin memang yang ada ini teman-teman. Jadi ya udah nggak apa-apa, Om Semi lebih arahnya untuk bisa ngedapetin experience-nya lah, terlepas dari mobilnya bukan pakai Land Rover, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yang ada di sebelah kanan ini adalah Land Cruiser 100 yang saya gunakan waktu itu saat di Maroko, dan kali ini akan dibawa oleh Sanjay Takale dari India dengan co-drivernya Maxime Braud dari Prancis. Kita lihat dalamnya. Assalamualaikum. Wah, ini saya lebih mengenal ya interiornya karena udah sempet latihan di Maroko pakai ini. Ini mobil yang saya kenal dan udah saya tahu karakternya. Nah, sementara untuk mobil yang saya gunakan ini sebenarnya speknya sama persis, tapi memang karena gimana pun juga belum pernah nyoba, pastinya kita butuh untuk bisa tahu dari testing di hari ini dan juga besok. Jadi schedule-nya adalah testing untuk hari ini dan juga besok. Sementara nanti tanggal 3 bismillah kita akan mulai Dakar 2026 ya.
sekarang udah jam setengah 12 siang. Suhu udaranya 23 derajat, tapi mataharinya nyengat sekali. Jadi yang bikin kita gampang terkecoh adalah di sini udaranya dingin, sejuk, tapi matahari tetap nyengat. Jadi tanpa disadari kadang-kadang gampang banget ya buat kita kulit terbakar. Makanya jangan lupa buat pakai sunscreen, dan masih andalan saya adalah sunscreen dari KAF. Oh ya, sekarang jadi mobilnya ini habis kita persiapkan untuk beberapa peralatan yang nantinya akan dibawa saat mulai rally. Kita nanti akan ngebahas ini semua, tapi kita mau ngeliat dulu ke bagian depan ya. Ini Junior lagi masang kamera dulu, karena ini juga yang teman-teman nanti pastinya. Semoga nanti kita bisa bikin video yang agak panjangnya ya, onboardnya di dalam. Oke, jadi posisinya ada di sini. Ini ada yang ngadep ke depan satu, ada yang ngadep ke belakang atau ngadep ke orang. Terus juga kita colokin kabel audionya, teman-teman. Jadi kabel audionya ini gunanya adalah supaya nanti obrolan kita lewat intercom helm tuh bisa masuk ya ke dalam si kamera action cam-nya ini gitu. Jadi nanti kabel dari action cam-nya, audionya akan kita colok ke amplifier untuk si helm, jadi suaranya masuk. Kemudian buat posisi kameranya selain di sini, nanti ada juga yang di sini baru ditempel. Kemudian ada juga nanti yang posisinya di samping sini nih, baik yang di kanan maupun di kiri. Nanti tinggal nyesuaiin aja. Yang pasti semuanya mesti dicolok, teman-teman. Soalnya kayaknya selain rally raid nih nggak ada lagi nih balap yang membutuhkan untuk merekam action cam-nya sampai berjam-jam dan suhu udaranya yang sangat panas sekali, matahari sangat jahat sekali. Jadi itu dia. Kadang-kadang nggak sedikit teman-teman saya nanya misalnya, wah mau pakai action cam buat kayak mereka balap, kira-kira gimana tipsnya? Karena tahu saya kalau di rally raid kan pakai action cam itu, kamera itu kan bisa lama sekali ya, dan kejemur matahari gitu. Jadi ya boleh dibilang memang di balap rally raid inilah sangat tersiksa sekali ya si kamera tersebut. Ini kayak misalnya di mobil Om Semi, ini ada di sini. Kameranya ada di sini juga, cuma lagi dilepas. Sementara mobil Om Sam ini lagi persiapan untuk beberapa kabel-kabel yang terkait navigasi nih, lebih seperti itu. Nah di bagian kanan sini, ini kita ngeliat di sini ada beberapa peralatan. Ini pasti udah tahu buat apa. Ini buat tekanan angin ban ya, alat pengukurnya. Ada dua di sini, jadi ada serepnya ya. Kalau jaga-jaga yang satu tiba-tiba agak ngaco gitu. Terus habis itu di sini ini ada tabel untuk memperlihatkan kecepatan dari setiap sectionnya. Itu kita harus di speednya berapa. Misalnya di kilometer 79 itu kita speednya itu, misalnya kita ikut kelas H2 itu di 50 km per jam. Balik lagi teman-teman, kalau misalnya di klasik kelasnya itu memang ada yang regularity rally atau time rally. Jadi bukan cepet-cepetan tapi tepat-tepatan waktu. Itu dia, kurang lebih seperti itu. Sementara geser ke mobil saya, untuk di bagian belakang ini kita punya beberapa kompartemen ya. Ada beberapa box yang isinya juga macam-macam. Sementara ini ada P3K. Kalau untuk box yang di sisi kanan ini, dia ada peralatan untuk recovery. Kalau amit-amit nyangkut, ada cadangan air juga. Ini sangat butuh sekali. Kemudian ada sand ladder di sini. Ini juga salah satu peralatan recovery yang sangat penting. Di kantongnya, ini ada pengukur tekanan angin. Ada dua juga, satu di kanan, satu di kiri. Kurang lebih itu. Tapi balik lagi, saya akan bikin video review lengkapnya karena banyak hal yang menarik dari mobil Dakar ini yang boleh dibilang tuh sebenarnya berbeda ya dengan mobil rally raid yang bukan Dakar. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Karena sebentar lagi akan segera siap-siap buat makan siang. Habis itu kita mulai testingnya. Tuh tapi panas banget teman-teman.
Oke teman-teman, kita udah bersiap untuk mulai testing resminya di hari pertama ini. Dan ini sekarang kita lagi di SPBU teman-teman. Kita mau isi dulu buat solarnya. Tapi tapi saya lupa bawa dompet. Saking juga euforia dan juga banyak hal yang ada di kepala ya. Mau adaptasi ini, pelajarin ini itu, campur gugup karena ini adalah hari pertama saya akan nyobain testing di Dakar ini. Jadi yang kelupaan adalah justru dompetnya ketinggalan. Soalnya nggak bisa pakai QRIS gitu, bayarnya mesti pakai kartu kredit atau debit. Sementara cash juga ada di dompet juga. Jadi ini sambil nunggu di sini dulu, mobilnya akan disusulin nanti oleh Lukas. Baru habis itu kita isi BBM-nya. Yang bagian belakang sih, kalau yang di bagian depan sini ini untuk yang bensinnya ya. Kalau buat yang dieselnya di bagian belakang nanti. Ngomong-ngomong di sini teman-teman udah kayak rest area, jadi nggak cuma SPBU aja tapi banyak supermarket ya, mungkin minimarket gitu, ada restorannya dan ini juga ada kafenya ke sana ke belakang. Padahal ini bukan lagi di kayak di tol gitu ya, cuma ya mungkin memang stylenya seperti begini gitu kalau di sini. Ya udah nih sekarang sementara kita dari tadi diajak foto sama orang-orang dari Saudi dan banyak juga yang kaget pas tahu oh dari Indonesia nih ikutan Dakar nih gitu. Tapi untuk disyukuri alhamdulillah. Oke, habis ini kita baru lanjut ke tempat testingnya.
also V8. Yeah, V8. Oh, Yeah. satu cab. Yeah. Check up. Ah, oke. 215. Oh, that one. Okay. Navigation best. Yeah, navigation test. Okay.
Oke, alhamdulillah selesai juga testing pertamanya. Ini benar-benar perdana merasakan Dakar ya. Benar-benar satu pengalaman yang luar biasa. Dari awal aja walaupun testing aja juga udah berasa lumayannya gitu ya. Anyway teman-teman, sebenarnya tadi aman-aman aja, maksudnya alhamdulillah lancar. Lebih ke arah itu dia, ternyata udah detik-detik terakhir sebelum finish, sebelum ditutup ya jam testingnya, kita baru nyampe. Jadi batas waktunya itu sampai jam 5 sore, sementara kita tadi itu sampai di sana jam 16:56. Jadi benar-benar langsung pasang helm segala macam. Jadi pas testingnya masih ada rasa kayak abis gerabak-gerubuk kayak gitu. Tapi alhamdulillah lancar. Ini masih belum seberapa teman-teman, masih baru mungkin kayak 1-2%-nya aja dari perjalanan kita. Kita kembali dulu ke pedok ya, alhamdulillah. Selamat pagi, sekarang tanggal 2 Januari. Jadi H-1 Dakar 2026 nih. Bener-bener rasanya tegang, gugup, campur, senang juga pastinya, dan masih tidak percaya juga. Alhamdulillah bisa berada di sini sebagai peserta. Hari ini kita lebih ke yang berkaitan dengan administrasi teman-teman. Kita akan menyelesaikan segala macam administrasi, juga nanti ada sesi photoshoot dari panitia mungkin untuk kebutuhan promosi dan lain-lain. Tapi untuk di pagi ini kita akan ada briefing dulu. Wah, ini udah ditaruh bin bag, ada ratusan di sini untuk para peserta. Kita duduknya di mana ya teman-teman ya? Kalau anak rajin sih paling depan ya. Oke. Jadi kurang lebih kita pagi ini briefing dulu terkait dengan nggak tahu apa ya, mungkin informasi umum dan lainnya ya. Setelah itu kita baru nanti siang yang untuk urusan administrasi dan juga photoshoot. Oke, kita di sini dulu ya dari tempat duduk. Oke, beres briefing, kita lanjut lagi ya buat keliling bivouac teman-teman. Ini kita ada di sisi yang sebaliknya yang belum saya lewati dari kemarin, yaitu pedoknya Ford Racing. Wah. Jadi ngomong-ngomong teman-teman, kalau kalian tahu sebenarnya beberapa tahun ke belakang itu kan untuk perbalapannya mereka pakai nama Ford Performance. Tapi nggak tahu kenapa sekarang akhirnya kembali lagi pakai nama Ford Racing. Karena memang sebenarnya ya kalau emang balap ya lebih cocok nama itu ya ketimbang performance yang masih seperti apa ya istilahnya masih non racing lah gitu penamaannya. Dan di sini teman-teman mobil Ford Raptor T1 Plus-nya lagi pada dibongkarin semua. Sepertinya nih akan menjadi seperti final check-nya sebelum besok mulai. Karena ini sekarang udah H-1 kan, jadi mastiin dulu setelah mereka 2 hari testing, besok udah siap semuanya. Kita coba geser lagi. Panjang banget nih buat pedoknya Ford. Dan mereka itu untuk tim Ford ini ada 4 kendaraan kan. Ada pertama Carlos Sainz, Nani Roma, kemudian ada Matthias Ekstrom yang tahun kemarin itu peringkat 3 overall, dan Mitch Guthrie yang mana merupakan pembalap Amerika, satu-satunya pembalap Amerika jadinya di tim Ford ini. Teman-teman semuanya lagi pada dibongkar. Gokil. Kalau Ford ini tim atau buildernya itu dari M Sport Inggris. Jadi sama seperti kalau untuk di WRC-nya ya. Jadi sama di Rally Road juga kerjasamanya itu dengan M Sport. Dan truk-truknya juga benar-benar menarik banget teman-teman. Mau itu truk supportnya atau untuk yang logistik segala macam, atau yang untuk nginepnya, atau yang dijadiin untuk HQ-nya ya atau markasnya, lengkap semua nih Ford nih. Sayangnya kita nggak bisa masuk ke dalam. Oh, yang ini kita bisa akses ke dalam teman-teman. Ini Jordan Serderidis
sama Gregory Munster. Jadi keduanya merupakan pembalap WRC yang ikutan nih di sini nih. Keren. Ini adalah Ford Raptor T1 Plus. Sama lagi dibongkar semuanya. Dan ini teman-teman, mesinnya ketutup. Oh sorry, ada di depan mesinnya, bukan di belakang. Tapi mesinnya Ford ini jadi satu-satunya yang pakai mesin NA ya, V8. Karena lawan di kelasnya semua sekarang udah pada pakai V6 dan turbo. Tapi kalau misalnya Ford katanya dia untuk bisa lebih ngedapetin maintenance yang mudahnya ya, jadinya dibikinnya V8 tapi NA. Keren, asik banget. Kurang lebih seperti itu dalamnya. Terus suspensinya pakai Fox. Oke teman-teman, sekarang lanjut kita ke tempat buat pendaftaran ulang. Jadi di sini kita akan nyerahin license balap kita, license untuk bisa ikutan rally gitu ya, SIM balapnya lah. Kita akan nyerahin di sini ke panitia. Ini banyak juga peserta yang lain dari berbagai macam kelas yang hari ini akan nyelesain administrasinya. Jadi memang untuk ini justru di Hamin satunya ya, Hamin satu ya Dakar baru dijalanin. Oke, kita akan antri dulu di sini. Habis itu kita akan latih berapa proses di sana. Oke, you good bro? Yes, and you? Yeah, good. What is this? The paper Paper? with the license? Oh, for the license. Yeah, exactly. What do you call in French? License? Ouais, c'est ça, licence. Oh, Ouais. license. Oke. Ya, ini punya saya ada di sini. Kita bawa racing suit juga ini soalnya habis ini kita langsung akan ada photo shoot. Yes, Matt, we're going to have a photo shoot after Yes. this. Yes, with the gray shoot. Okay. Should we have like a gel or pomade first? Yeah, yeah. Huh? Yes, and you Huh? in gel? Yes. Huh? No, it's okay. I'm It's good. okay, Yeah, okay. yeah. Handsome. Handsome. Sekarang kita proses buat nyerahin SIM dan juga license plate. Oke, thank you. Kita medical check dulu di sini. Semua peserta juga pada dicek. Bagian dari persyaratan wajibnya. Nah, dan yang terakhir teman-teman, kita akan photoshoot dulu nih, yang nantinya akan kalian bisa lihat di websitenya, di aplikasi. Ya sebenarnya sih kalau sekarang udah bisa lihat ya, soalnya video ini akan setelah selesai Dakar. Kita gangguin Matthew lagi, paling enak kerjain dia. Matt, you ready? Yes. You don't need any makeup, touch up? No, you? You? No, oh, I'm good. Oke teman-teman, kita foto dulu ya. Thank you. Oke. Sip. Alhamdulillah teman-teman, beres juga urusan administrasinya. Oke teman-teman, jadi tadi kan udah beres kita untuk administrasinya, udah kembali lagi ke pedok. Dan sekarang saya pengen kasih liatin ke teman-teman mobil yang menjadi andalannya panitia, atau mobil panitia untuk mereka bisa warawiri dan membuat event ini jadi bisa berlangsung teman-teman. Ini adalah salah satunya, sebuah Toyota Hilux Vigo atau Hilux tahun 2015 ke bawah ya, sebelum Revo. Jadi ini mesinnya yang HD. Ini adalah salah satu mobil untuk panitia warawiri, ngurus segala macam dan berpindah terus selama ribuan kilometer di event Dakar ini. Pastinya setir kiri. Ini mobilnya adalah mobil Prancis teman-teman, dengan komunikasi serta berbagai macam peralatan navigasi di sana. Dan kalau kalian lihat, loh, kok ini pakai joknya jok balap nih, pakai seat belt 4 titik dan ada roll cage-nya di sini. Tuh, ini berarti mobil apa sebenarnya nih? Kursinya 3 teman-teman. Yes, ini teman-teman adalah mobil yang panitia gunakan untuk membuat trek Dakar. Jadi trek Dakar itu ya pastinya kan ya harus ada kendaraan untuk kita bisa nyobain treknya ya, untuk ngebuat treknya. Dan ini adalah salah satu Hilux yang mereka gunakan. Kalau buat saya pribadi ngelihatnya biasanya ya,
Ini kan banyak kendaraan panitianya kayak gini. Tapi yang ngebedain kalau yang dipakai untuk survei itu dia ada plat yang sangat tebel ini teman-teman. Wah, ini platnya sih lebih dari 5 mili nih, atau setidaknya 5 mili nih. Tebel banget teman-teman. Sementara dibuat double shock juga. Ini dikasih ada teflonnya untuk melindungi dari pentalan kerikil ya ke bagian karet as roda misalnya dan lain-lain. Dan mobil ini nggak cuma satu, banyak teman-teman mobil yang digunakan untuk surveinya, untuk membuat tracknya. Sementara bagian belakangnya udah dikasih kanopi, di bagian atasnya sini bawa segala macam tenda, ada apa lagi nih teman-teman, kotak-kotak yang untuk kebutuhan kepanitiaan gitu ya, dan lain-lain. Ini masih ada satu lagi di bagian sini yang saya akan kasih liatin ke teman-teman. Kondisi belakangnya kebuka, jadi kita bisa lihat nih. Ini juga sama, mobil panitia juga. Dan dalamnya ini dia. Udah dikasih ada dudukan untuk bisa kompartemennya, jadi dua lantai gitu ya. Ada yang bagian bawah, yang bagian atas. Ban serep juga tetap bawahnya 2, sama kayak peserta Dakar, karena kapanpun bisa aja ya amit-amit terjadi pecah ban dan sejenisnya. Bawa toolbox dan lain-lain. Nah, jadi kurang lebih teman-teman, memang Dakar ini selama bertahun-tahun dia pakai Hilux dan Prado untuk kepanitiaannya. Tapi kalau misalnya untuk sekarang, karena ada sponsor dari Defender, jadi mobil surveinya itu menggunakan Defender. Mungkin teman-teman juga sempat lihat beberapa video surveinya ya di channel YouTube-nya Dakar. Tapi kalau kita bilang yang mobil yang selama ini bikin tracknya, ya ini dia, si rombongan Hilux ini. Ini kebetulan ada 2 di company seharian, karena memang ternyata yang membuat mobil untuk panitia itu, mobil survei dan lain-lainnya, adalah company seharian. Jadi ya boleh dibilang juga sebenarnya ini menjadi satu apa ya istilahnya poin menarik juga sih ya, yang sejak awal saya lihat, wah kalau saya kurang lebih kayak ikut di bengkel company seharian, kurang lebih saya insya Allah gitu kan ditemani sama bengkel atau workshopnya yang memang sudah ada pengalaman di Dakar. Kalau enggak istilahnya panitia juga nggak mungkin ngebangun mobilnya di bengkel company seharian. Istilahnya gampangnya gitu teman-teman. Walaupun pasti Dakar apapun bisa terjadi, dan teman-teman yang udah nonton pasti juga udah tahu sampai akhirnya gimana. Tapi minimal saya kan belum di sini karena belum mulai Dakarnya. My brother, good to see you again. Good to see you again. Yeah. Finally, I can come here as a competitor. Yeah, as a competitor, yes, this time And competitor. also thank you for the support from you. No, it's not a big support. My good friend, long time. My good friend, my brother for a long time. Since MPRC, yeah? Yeah, We met first in yeah. MPRC in Malaysia. Yes. And then in Asia. And now in Dakar. Dakar. Rally. Yes, we are here as a competitor, right? Yes. So how's everything for the preparation? So far, good. Good, So okay. all done, and technical inspection was done. And we have done the private test. And Okay. The testing was good, so good. we are ready Okay. to start. Ready. Yeah. How about you? I'm so ready also. I cannot wait for tomorrow Yeah. to start the Dakar. Yeah. And again, thanks to you for the support. Yeah. My Anyway, good friend. Let's enjoy together. Yes, okay. Talk to you again later. Yes. Okay. Thank you, Hero. Thank you. Please Thank you. reach out. Thank you. Bye bye. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Thank you. Oke, Yeah, teman-teman. yeah. Ini dia. Thank you, my friend. Ini adalah Hino yang akan digunakan Hiro Sang dan juga Terusan. Mereka bertiga ya, soalnya kalau misalnya untuk yang truk kan emang 3 orang, driver, co-driver, dan juga mekaniknya. Cuma yang sekarang ini emang dia modelnya yang ada bonetnya ya, depannya modelnya tuh udah nggak yang flat lagi. Wah, asik banget. Oke, just wanna take a look on the suspension first. Pakai Raiger teman-teman, bahannya pakai Michelin ukuran 14 ring 20, keren banget. Can I take a look on the inside? Yeah, sure. of Okay, course. okay. Wow, it's hard to climb. How to climb this? Like this. Okay, right foot. And then Okay. left foot. Oh. And this. Oh, okay. Like this. Ah, okay.
yeah, yeah, yeah. So yeah. you need a long legs. Okay, I think I'm gonna. Sure. Okay, I'm gonna learn how to climb. Yeah. Okay, right foot. Yes. Here, like this, Yeah. like this. Oh, like this. Wow. But I think it's too tight for me, huh? No, it's okay. You can. Huh? Really? Yeah. Okay, let me try. Okay. Wow. Ooh. Really, many I will things. navigate Huh? this side. Oke. Wah, ini merupakan kesempatan yang luar biasa, teman-teman, bisa nyobain masuk ke dalam sini. Ini yang mekanik, ini yang co-driver di sini. Yes. JJ-san, welcome to our cabin. Thank you. Welcome to Thank our you so cabin. much. Thank you so Welcome much. to Canyon Trucks. So, in the middle is for mechanic, Yes, right? yeah, For mechanic. Okay. So for mechanic, what do they need to see and check? And so in the truck, we Uh-huh. can change the tire pressure while we are driving. Okay. So it depends on the surface. Okay. It's gonna be dunes. We Uh-huh. change the tire pressure very lower. Okay. And at the rock area, Uh-huh. we put a lot of pressure to tire to Okay. avoid some punctures, cut. I see. So he always changing the tire pressure, and also he monitor all the informations. Okay. And if something happen, Okay. he'll want us stop and try to fix something. Yeah, something hopefully not. Hopefully Yeah, not. no, hopefully Yeah. not. Hopefully not. Yeah. Okay. And what about you? You do the navigation Yeah, like navigation any system. other class? Yeah, Okay. it's the same as any other classes navigation Uh-huh. system. Uh-huh. So all the information is from here. Okay. So always checking the information on the tablet. Okay. So all the road books and directions and the speed, everything is here. Okay. So we try to match the real stuff, real Uh-huh. world and Uh-huh. this information. Oh, I Yeah, see. Yeah. So many things to do also for you. Yes, always. Always. thinking about checking the roads, checking the Always. information. So very busy. Yeah. You know what? I'm so proud of you. By the time I met you either in Asia Yeah, or yeah. in Dakar, I always proud with you, my brother. Thank you. Thank you. Wow. kasih. Terima kasih. Sama-sama. Yeah, please enjoy.